Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La hawla wa la quwata illa billah il aliyil adim. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat jasmani atau nikmat lahiriah maupun nikmat rohani atau nikmat batiniah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Seperti contoh nikmat lahiriah, yaitu kita semua masih diberi kesempatan untuk melihat dengan mata kita, diberi kesempatan untuk mendengar dengan telinga kita, dan diberi kesehatan untuk melangkahkan kaki kita pada kesempatan siang hari ini. Kemudian nikmat batiniah, yaitu nikmat terbesar yang kita miliki. Kita masih diberi kesehatan akal untuk berpikir, kita masih diberi kesempatan hati untuk merasakan, serta nikmat batin yang tidak kalah penting, yaitu kita semua masih diberi kesempatan untuk menjadi orang muslim atau orang Islam yang senantiasa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nabi yang terakhir, sebagai nabi penyempurna ajaran-ajaran agama yang diturunkan kepada nabi sebelumnya. Maka beban dan tugas berat yang diemban oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kita, menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kegelapan menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Untuk itu, marilah senantiasa kita semua berbaris dalam golongan orang-orang yang beriman, berbaris dalam golongan orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa mau, yang senantiasa bersedia melaksanakan kewajiban kita dan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita semua bisa tergolongkan sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diciptakan oleh Tuhan pencipta semesta alam, sudah sepatutnya kita untuk menyembah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena atas nikmat dan kesempatan yang telah Allah berikan, kita semua masih dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang mulia ini, di mana kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah Ramadan di bulan ini. Dan mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan kesempatan itu dengan baik, tidak melewatkan kesempatan ini dengan mengkufurkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat tergolong sebagai umat Nabi Muhammad yang senantiasa melaksanakan ajarannya, yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kemudian bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua? Pernah diterangkan bahwa cara bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada 3. Yang pertama yaitu syukru bil qalbi, atau bersyukur dengan hati kita. Maka menanamkan di dalam diri kita, menanamkan di dalam jiwa kita, menanamkan dalam hati kita bahwa segala nikmat yang telah kita rasakan, segala apa yang bisa kita nikmati hari ini adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bentuk syukur yang kedua yaitu
as-syukru bil lisan, yaitu mengucap syukur di dalam ucapan kita dengan kalimat tahmid alhamdulillah ya rabbil alamin, sebagai bentuk kesyukuran secara lahir atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kemudian coba kita ingat, sudahkah hari ini kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua? Ketika kita dibangunkan dari tidur, ketika kita diberi rizki, kesempatan bisa bersaur, kemudian ketika kita bisa diberi kesempatan untuk melangkahkan kaki kita beraktivitas di hari ini, sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian yang ketiga atau yang paling penting adalah as-syukru bil amal, yaitu mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mewujudkan bentuk syukur itu dalam perilaku kita sehari-hari, dalam perbuatan kita sehari-hari. Seperti contoh, kita bersyukur telah diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari ini, dan hari ini kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain sholat, dan juga pada bulan ini kita diwajibkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan berupa umur, berupa kesehatan pada detik ini, maka bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu melaksanakan peribadahan itu. Melaksanakan sholat karena kita masih mampu untuk melaksanakan sholat. Berpuasa karena kita masih mampu untuk berpuasa. Kemudian mewujudkan bentuk syukur yang lain. Contoh, ketika kita diberi rizki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib untuk berbagi dengan yang lainnya dan memanfaatkan harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal yang lain. Kita masih diberi mata untuk melihat, maka kesempatan kita untuk menggunakan mata kita untuk hal-hal yang baik. Kita masih diberi telinga untuk mendengar, maka dengarkanlah hal-hal yang baik juga. Hadirin rahimakumullah, kesalahan kita sebagai manusia terkadang seringkali membuat standar syukur kita melampaui standar yang sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baru mau bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan rizki yang banyak kepada kita semua. Kita baru mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah memberikan titipan jabatan yang tinggi kepada kita semua. Kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita merasa bahwa doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan dalam doa-doa kita. Akan tetapi Allah selalu memenuhi apa yang kita butuhkan di dunia ini untuk menjalani hidup ini. Allah selalu memberikan rizki untuk kita hidup. Namun terkadang kita justru merendahkan ketetapan Allah itu dengan tidak bersyukur atas nikmat yang telah kita terima pada hari ini. Padahal sebenarnya kesempatan kita, rizki yang kita punya dalam diri ini sudah lebih dari cukup. Kita masih bisa bernafas hari ini saja, itu sudah bisa menjadi alasan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu sebagai manusia terkadang kita selalu merasa kurang, bahwa sesungguhnya nikmat yang Allah berikan itu tidak tergantung dari seberapa banyak harta yang kita miliki, seberapa mewah dunia yang kita kuasai. Tetapi nikmat dari apa yang kita miliki tergantung dari seberapa besar syukur yang kita miliki, seberapa besar syukur yang mampu kita hadirkan dalam diri kita untuk senantiasa menikmati apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa tergolong sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa bersyukur
atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat digolongkan sebagai umatnya, sebagai makhluk yang akan mendapatkan nikmat, yang akan ditambahkan nikmat atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan semoga kita semua senantiasa dijauhkan dari golongan orang-orang yang senantiasa kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, mungkin demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan dan kehilafan, hadir dari diri saya pribadi dan mohon untuk dimaafkan. Apabila ada manfaat, pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Hilaf dan salah mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.